Ide ini berdasarkan dari rasa kegalauan dari teman-teman seniman semua. Jadi ada kewajiban dari dinas, dari OPD untuk memakai batik Bekasi pada setiap hari Kamis. Tapi ternyata itu nggak cukup. Masyarakat itu nyaris, kita misalnya bertanya dengan 5 orang, maka hampir 5-5-nya tidak mengenal batik Bekasi. Kita mencoba mencari akar permasalahan yang mendasar, sebenarnya apa yang membuat orang itu nggak mengenal gitu. Padahal pemerintah juga sudah berupaya. Dari situlah tercetus untuk kita bikin program inovasi batik Bekasi. Jadi kalau kita pakai batik pasti yang ada di kepala kita konotasinya dia Pak RT. Karena kalau Pak RT pasti pakai batik kerennya. Kedua, kalau mau kondangan kenapa juga harus pakai batik gitu kan? Yang ketiga, kalau mau rapat di kecamatan atau di kelurahan itu harus pakai batik. Bekasi memang sudah menetapkan ada 12 pakem batik ya melalui Perda Wali Kota Bekasi. Dari pakem-pakem itu tentu saja bisa berkembang, sangat mungkin bisa berkembang. Ya menurut saya kalaupun misalnya kita ada pengembangan dari batik yang ada di Bekasi yang sudah ada, sah-sah saja, dan itu menjadi sebuah hal baru ya, hal modernis bagi perkembangan seni dan budaya yang ada di Bekasi itu sendiri. Menggambar adalah memindahkan objek, baik yang kita lihat langsung maupun yang ada di imajinasi kita melalui tangan ke kertas. Ingat bahwa menggambar itu sebetulnya faktor bakat itu hanya 5%. Sisa itu skill. Ya, dan itu bisa dipelajari. Jadi itu keahlian. Dan alhamdulillah kemarin itu rata-rata memang basic mereka sudah bisa menggambar dan mereka semangat. 2 step yang saya jalankan kemarin, mereka menggambar, mencoba mulai mendesain bagaimana pakem-pakem ragam hias Bekasi itu diterapkan sebagai sebuah kreasi dari mereka sendiri, dan hasilnya di luar dugaan ya, ternyata rata-rata hasilnya baik. Mas Arke, apa ada pakem kerinci di Bekasi? Pakem binatang kerinci? Tidak ada. Oh, ngarang kan?
Kalau suatu daerah mempunyai identitas, apakah itu benda ataukah itu misalnya flora, fauna yang bisa diaplikasikan di berbagai bentuk, tentu itu akan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dan kebetulan kita ini sedang mencari menggali Bekasi itu apa sih sebetulnya budayanya. Jadi dengan kegiatan ini sangat menarik, dengan harapan generasi berikutnya atau generasi muda akan lebih mencintai budayanya. Pada saat saya ditempatkan di situ, saya wanti-wanti tuh, hati-hati jadi lurah Jatirangga, gitu. Harus datang ke sesepuh, hati-hati jadi lurah Jatirangga, banyak santet di sana. Saya bilang Amorot, mohon maaf, saya bilang ini kalau nggak dibuka sedikit demi sedikit kita kalah. Kenapa? Anak mudanya sekarang, anak-anak rana juga suka K-pop, Bapak Ibu ya. Batik Bekasi itu ada di mana di antara batik-batik Nusantara? Titiknya ada di mana? Ketika bertebaran batik Nusantara yang hari ini sangat banyak, sangat kreatif dan sangat bagus. Nah, kita juga ingin menjadi perbincangan juga bahwa Bekasi memiliki ini. Bekasi memiliki sesuatu yang sama juga dengan daerah yang lain. Nah, di sini batik Bekasi itu harus mampu menjudge dirinya untuk menyamakan itu.
setidaknya dalam industri yang sangat besar adalah satu pojokan yang kalau orang tanya mau beli batik Bekasi di mana, bisa dijawab, oh di sana. Bahwa penggerak di bidang batik ini memang akan diberikan ruang yang seluas-luasnya, ya, sehingga itu tadi mereka akan bisa berkembang dan kemudian pada akhirnya masyarakat mendapatkan yang paling baik, ya, terkait dengan yang akan mereka pilih. Nah, kemudian juga kaitan dengan pemodalan, ya kita juga punya Bank BPRS yang kemudian siap untuk mengoptimalkan kalau itu mulai usaha kecil, kemudian pada akhirnya kita berharap juga tadi industrialisasi. Adalah saya bangga menjadi warga negara Indonesia karena ternyata begitu kaya kita akan satu buah kain, ya, macam-macam kain kita punya, ulos, kita punya batik, kita punya tenun, ya, dan itu ternyata dibuat dari serat ada, dari macam-macam benang ada. Jadi saya semakin menghargai kekayaan budaya bangsa sendiri. Bagaimana saya memperlakukan sebuah kain. Terima kasih atas terselenggaranya workshop ini. Semoga Kota Bekasi sering mengadakan workshop-workshop seperti ini agar generasi muda terbuka matanya. Tentunya saya apresiasi, ya, bahwa ternyata batik Bekasi semakin menggeliat dan semakin diminati, ya, bahwa desain-desain yang kemudian terus berkembang, ya, sejalan dengan perkembangan zaman yang ada. Ya, tentunya realita yang harus kita lihat adalah bahwa lihat Bekasi masa lalu, ya, masa kini, dan juga Bekasi masa depan. Nah, jadi saya kira batik masih menjadi satu mode yang terus perlu pembaharuan, ya, terkait dengan motif, warna, dan juga jenis bahan. Ya, saya kira juga menjadi salah satu nilai tambah. Hari ini batik menjadi satu pakaian yang resmi, ya, di pemerintah Kota Bekasi, ya, dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat. Tidak saja oleh kalangan hari ini mungkin lebih banyak pegawai di lingkungan ASN pemerintah Kota Bekasi, tetapi juga mulai masuk kepada area-area publik, ya, kepada kegiatan-kegiatan yang kemudian mampu mengangkat jati diri Kota Bekasi.
sesaat lagi peresmian launching corak baru Batik Bekasi 2023. 1, 2, 3. Bang, ini nggak bunyi, Bang. Mesti diakui bahwa Bekasi itu punya identitas budaya yang harus diangkat. Karena itu Forum Seniman Bekasi salah satu kumpulan anak-anak hebat, anak-anak kreatif yang mampu memunculkan desain batik yang saya kira luar biasa. Dan ini menjadi tonggak sejarah untuk membuktikan bahwa Bekasi memang kota kreatif. Kota kreatif itu salah satu indikasinya adalah dia memberikan ruang yang cukup banyak pada para seniman, termasuk pada seniman, seni rupa, dan desainer. Hari ini di launching kurang lebih ada 10 motif batik, dan bahkan yang menarik itu satu motif batik masing-masing punya hak cipta. Ini yang saya kira kebanggaan dan harus diapresiasi oleh pemerintah kota maupun oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Saya kira itu, terima kasih saya kira buat teman-teman Forum Seniman Bekasi, Anda telah meletakkan sejarah penting buat dunia kreatif di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program inovasi Batik Bekasi akan tetap berlanjut setelah hari ini kita menyelesaikan jilid pertama, maka tunggu jilid kedua, ketiga berikutnya dari kami.